Hai, bersama Dao Donghua di sini membawakan alur cerita Immortality, semoga kalian semua suka. Di hadapan mata terbelalak Yan Suyi, ruang kosong di kejauhan tiba-tiba robek oleh kekuatan tak kasat mata. Dari dalamnya, seorang pemuda tampan melangkah keluar. Ia mengenakan pakaian brokat, sikapnya elegan, wajahnya begitu indah hingga hampir tak nyata. Namun, jika diperhatikan dengan saksama, ia jelas seorang wanita yang menyamar sebagai pria. Aura yang dipancarkannya begitu bebas, seolah ia bisa datang dan pergi melintasi langit dan bumi sesuka hati. Begitu muncul, ia menatap Fang Han, lalu tersenyum. Fang Han tertegun. Ini, Linglong Xianzun, penguasa besar yang namanya mengguncang dunia. Sosok yang bahkan Tai Yimen pun tak mampu menahannya. Pendiri sekte, eksistensi tak tertandingi. Namun, penampilannya sama sekali di luar bayangan Fang Han. Ia membayangkan sosok agung duduk di atas awan, menguasai dunia dengan satu pikiran. Tapi yang muncul di depannya, hanyalah seorang pemuda tampan. Namun kekuatan yang ia tunjukkan, dengan mudah menghancurkan jimat Tai Huang Tian dan formasi pedang. Jelas bukan sesuatu yang bisa dipalsukan. Jangan takut, tiba-tiba Yan Suyi berteriak. Itu hanya inkarnasi, tubuh aslinya berada jauh di luar langit. Baru saja dia menghancurkan jimat, pasti sudah menghabiskan banyak kekuatan. Tanpa ragu, ia langsung menyerang. Dewa bencana alam turun. Awan malapetaka menyelimuti langit. Pada saat yang sama, Fan Qingying juga bergerak. Petir kekacauan besar berkumpul di ujung pedangnya. Dan di saat yang sama, ia kembali memanggil petir hati untuk menahan Fang Han. Ia bahkan masih menyimpan kekuatan sebelumnya. Namun, menghadapi dua serangan itu, Linglong Xianzun hanya tersenyum tipis. Yan Suyi, kau hanyalah reinkarnasi Dewa Air. Bahkan jika kau kembali ke puncak kekuatanmu, kau tetap bukan lawanku. Tubuhnya bergerak ringan, ruang di sekelilingnya retak, badai ruang waktu muncul. Namun, semua serangan hanya mengalir di sekelilingnya, tak satu pun bisa menyentuhnya. Teknik agung, Linglong Daluo Tian. Yan Suyi terkejut, ia langsung mengerahkan seluruh kekuatan. Mutiara Dewa Laut berputar, air tak terbatas membanjiri langit dan bumi. Seluruh dunia berubah menjadi lautan. Namun, Linglong Xianzun hanya melangkah perlahan. Kemanapun ia berjalan, air langsung menghilang, seolah ia berdiri di dimensi lain. Kemudian, ia mengangkat tangannya, langit terbuka, sebuah gerbang samar muncul di atas langit. Gerbang menuju dunia abadi, energi abadi turun, bom, dewa air raksasa yang dipanggil Yan Suyi. Langsung hancur, Yan Suyi terpukul mundur, darah menyembur, satu gerakan lagi, Linglong Xianzun menjebaknya dalam ruang seperti papan catur. Kekuatan waktu dan ruang menekannya. Fan Qingying melihat situasi memburuk. Ia langsung menyerang, petir kekacauan besar meledak, lebih kuat dari sebelumnya. Namun, Linglong Xianzun hanya mengangkat satu jari. Petir kekacauan, kau bahkan belum memahami hakikat. Dalam sekejap, ratusan ribu bola petir muncul dari kehampaan. Bom bom bom, Fan Qingying langsung terpukul, tubuhnya terlempar, darah mengalir dari mata butanya. Tanpa memberi kesempatan, Linglong Xianzun menekan kembali. Yan Suyi langsung dihantam jatuh dari langit. Mutiara Dewa Laut direbut, formasi pedang hancur. Puluhan ribu pedang beterbangan ke segala arah. Kesempatan, Fang Han langsung bergerak. Pagoda 8 Budisme terbang keluar. Buddha darah di dalamnya menangkap pedang-pedang itu satu persatu. Memurnikannya, Yan Suyi melihat situasi tak menguntungkan. Ia menelan pil, kekuatan melonjak. Namun, ia tidak melawan. Ia memilih kabur. Fan Qingying juga mundur. Keduanya menghilang dalam sekejap. Seluruh medan perang tiba-tiba sunyi. Hanya tersisa puluhan ribu pedang yang telah ditangkap. Dan, Linglong Xianzun, dengan satu lambaian tangan, ia menyegel seluruh pedang menjadi sebuah lukisan. Dalam sekejap, semua artefak itu dimurnikan. Fang Han tertegun, hatinya bergetar hebat. Ia segera maju, membungkuk dalam-dalam. Linglong Xianzun, panjang umur tak terbatas, kekal abadi sepanjang masa. Linglong Xianzun hanya tersenyum. Tak perlu berlebihan. Ini bukan tubuh asliku, tubuh asliku berada jauh di langit berbintang. Aku hanya merasakan kau dalam bahaya, jadi aku mencabut sehelai rambutku, dan menggunakan 1000 tahun kultivasi, untuk mengirim inkarnasi ini kemari. Tubuhnya mulai memudar, cahaya perlahan menghilang, tubuh ini,
Memang hanyalah perlahan sosoknya menghilang, dan yang tersisa hanyalah sehelai rambut. Apa hanya sehelai rambut bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Fang Han benar-benar terguncang. Ia mengira sosok tadi adalah inkarnasi kuat dari seorang ahli besar. Namun, siapa sangka itu hanyalah sehelai rambut. Bayangkan, di tempat yang berjarak ratusan miliar li, di luar langit berbintang, Linglong Xianzun hanya merasakan sedikit gangguan di dunia Xuan Huang. Lalu, mencabut sehelai rambutnya, mengorbankan 1000 tahun kultivasi, menembus ruang dan waktu, dan langsung memukul mundur dua ahli puncak. Kekuatan seperti ini, tak bisa dijelaskan, tak bisa dibayangkan. Bahkan Fang Han, yang sudah melihat banyak tokoh hebat, masih tidak mampu memahami tingkat kekuatan seperti itu. Jika dibandingkan, bahkan sosok seperti iblis kuno yang tersegel atau keberadaan misterius lain, mungkin masih kalah satu tingkat. Saat itu, Fang Han benar-benar mengerti mengapa Linglong Xianzun mampu berdiri sendiri dan melawan seluruh kekuatan besar seperti Tai Yimen. 4000 tahun kultivasi bisa mencapai tingkat ini. Fang Han bergumam dalam hati. Yan, menurutmu, seberapa kuat dia sebenarnya? Di dalam peta Huang Quan, suara Yan terdengar gemetar. Terlalu kuat, benar-benar terlalu kuat. Sehelai rambut dengan 1000 tahun kultivasi bisa menekan dua ahli seperti itu. Ini sudah mendekati tingkat Kaisar Huang Quan. Apakah dia sudah mencapai puncak alam panjang umur? Fang Han terdiam, namun dia tetap kehilangan 1000 tahun kultivasi karena ini. Yan langsung membalas, kau salah. Walau umurnya 4000 tahun, energi yang ia kumpulkan setiap hari setara dengan ribuan kali kultivator biasa. Artinya, 1000 tahun kultivasi yang ia keluarkan hanyalah setara satu hari latihan baginya. Fang Han terdiam. Kali ini, ia benar-benar merasakan betapa kecilnya dirinya. Saat itu, suara Linglong Xianzun kembali terdengar samar. Peta Huang Quan, aku pernah mendengar tentangnya. Namun aku belum pernah benar-benar berhadapan dengan Kaisar Huang Quan. Dia adalah sosok yang mampu merobek gerbang dunia abadi. Hanya orang seperti dia yang layak menjadi lawanku. Namun dari dirimu, aku melihat bayangannya. Fang Han segera membungkuk hormat. Terima kasih atas pujian Xianzun. Linglong Xianzun tersenyum ringan. Kau datang jauh-jauh, membawa hadiah jindan untuk ulang tahunku. Namun hampir terbunuh di tengah jalan. Jika ini dibiarkan, siapa lagi yang berani memberiku hadiah? Kemudian ia berkata tenang. Kau telah mempelajari Linglong dan Luotian, itu berasal dari jindan milik Huo Yuner di istana Taiyuan. Itu bukan masalah. Takdir kita sudah terhubung. Kelak, setelah kau cukup kuat, aku akan membutuhkan bantuanmu. Fang Han langsung berkata, mohon bimbingan dalam kultivasi. Linglong Xianzun menggeleng pelan. Sekarang tidak ada waktu. Nanti, saat kau datang ke tanah suci Linglong, aku akan menjelaskannya lebih dalam. Tatapannya beralih ke pagoda 8 Buddhisme. Artefakmu ini cukup menarik. Kau bahkan menggunakan kekuatan 5 elemen untuk membentuk prototipenya. Langka sekali. Fang Han langsung bertanya, apa sebenarnya jimat 5 elemen itu? Aku sendiri tidak benar-benar memahaminya. Linglong Xianzun menjelaskan dengan tenang. Itu berasal dari mantra 6 suku kata kuno Buddhisme. Melambangkan berkah alam semesta. Fungsinya, memberkati dan memperkuat artefak. Dulu, para ahli Buddhisme menggunakan jimat ini untuk menekan iblis kuno. Namun iblis itu terlalu kuat. Dan kini kekuatan jimat itu telah melemah. Fang Han menarik napas dalam. Lalu, apa yang harus kulakukan? Gunakan hati Buddhis untuk menyempurnakannya. Biarkan ia perlahan memperkuat artefakmu. Jika berhasil, pagoda 8 Buddhisme milikmu akan menjadi senjata luar biasa. Ia lalu menambahkan, pedang air darah yang kau dapatkan juga sangat cocok denganmu. Gabungkan semuanya, dan suatu hari, artefakmu bisa naik menjadi tingkat Dao. Saat berbicara, tubuh Linglong Xianzun semakin memudar. Cahaya perlahan menghilang, sehelai rambut biru melayang, dan melilit ujung jari Fang Han. Suara terakhirnya bergema, rambut ini masih memiliki sedikit kekuatan tersisa. Gunakan saat hidupmu terancam, datanglah ke tanah suci Linglong. Kemudian, semuanya menghilang. Medan pertempuran kembali sunyi. Fang Han berdiri diam, menatap sehelai rambut di jarinya. Lama, tanpa berkata apapun, ada orang sekuat itu di dunia ini. Ia bergumam pelan. Yan berkata,
Kau masih di tingkat inti emas. Jalan menuju alam panjang umur masih sangat jauh. Fang Han mengepalkan tangan, matanya bersinar. Tidak, aku harus menjadi lebih kuat. Kalau hari ini aku berada di tingkat lebih tinggi, aku mungkin bisa mengalahkan mereka. Namun kemudian, ia tersenyum tipis. Meski begitu, hasil kali ini tidak buruk. Kita mendapatkan artefak dan formasi pedang kuno. Yan tertawa, keuntungan besar. Namun Fang Han menggeleng. Tidak, formasi pedang ini akan kuberikan ke murid perempuan Tanah Suci Linglong. Aku tidak bisa serakah. Ia memahami satu hal, hubungan lebih berharga daripada harta. Pergi, tempat ini tidak aman. Saat itu, bayi Nebula keluar dari persembunyian. Wajahnya pucat, hampir saja mati. Linglong Xianzun itu bahkan lebih kuat dari orang tuaku. Fang Han hanya tersenyum tipis. Namun di dalam hatinya, sebuah tekad telah lahir. Ia harus menjadi lebih kuat. Linglong Xianzun hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, tanpa dukungan siapapun. Jika dia tidak sekuat itu, dia pasti sudah lama dibunuh. Fang Han mengangguk pelan. Dia memang jauh melampaui kita. Bayi Nebula menggaruk kepalanya. Ayo pergi, aku ingin melihat wujud aslinya. Dia bilang sedang menjadi tamu di Zuma. Apa itu Zuma? Aku belum pernah dengar. Fang Han menggeleng. Aku juga tidak tahu. Tapi itu pasti sekte besar di luar langit, mungkin setingkat dengan istana bintang tak terbatas. Ia menatap langit. Dunia Xuan Huang saja sudah luas. Apalagi alam semesta. Jumlah kultivator di luar sana, sebanyak pasir di sungai surga. Suatu hari, aku akan menembus kehampaan, menjelajahi langit berbintang, melihat Buddha, dewa, iblis, naga, dan semua makhluk itu dengan mataku sendiri. Yan berkata, sekarang kita pergi dulu ke Kekaisaran Xuan Besar. Temui Pangeran Yu, lalu segera ke Tanah Suci Linglong. Kalau Linglong Xianzun membimbingmu secara langsung, mungkin kau bisa menembus batas berikutnya. Fang Han tidak banyak bicara. Tubuhnya melesat, secepat 1000 kali kecepatan suara. Dalam sekejap, ia tiba di ibu kota Kekaisaran Xuan Besar. Namun, setelah pertempuran tadi, pikirannya berubah. Dulu, ia merasa dirinya sudah tak tertandingi di alam kekuatan gaib. Namun kini, ia sadar, ia masih jauh. Jika aku melawan Hua Tiandu sekarang, aku memang bisa menang. Tapi, aku juga akan terluka parah. Ia menghela napas. Untuk membunuhnya tanpa risiko, aku harus naik ke tingkat berikutnya. Fang Han mulai memahami batas kekuatannya. Walaupun ia memiliki 90 kekuatan gaib, kekuatan maksimumnya tetap terbatas. Batas alam kekuatan gaib, mana tidak bisa melampaui 100 juta tenaga kuda. Umur tidak bisa mencapai 10.000 tahun. Ia bisa mencapai kekuatan puncak itu. Namun hanya sesaat, tidak bisa bertahan lama. Kalau aku bisa menembus ke tingkat berikutnya, memperluas lautan mana, aku bisa mempertahankan kekuatan itu lebih lama. Bahkan menggunakannya berkali-kali. Pada saat itu, ia benar-benar akan menjadi tak terkalahkan. Fang Han mengepalkan tangan, tekadnya semakin kuat. Tak lama kemudian, ia tiba di kediaman Pangeran Yu. Pangeran itu langsung menyambutnya dengan gembira. Fang Han, akhirnya kau datang. Aku sudah menyiapkan hadiah untuk Linglong Xianzun. Ia menunjuk ke dalam ruangan. Dipenuhi berbagai harta, pedang terbang, jimat, pil obat, artefak. Bagaimana denganmu? Pasti kau mendapatkan banyak harta dari bintang naga. Bisakah kau pinjamkan 500 juta pil obat? Kita buat hadiah yang benar-benar menggemparkan. Fang Han tersenyum pahit dalam hati. Sekarang, ia justru hampir kehabisan sumber daya. Namun di luar, ia tetap tenang. Tenang saja, aku sudah menyiapkannya. Pangeran Yu langsung lega. Namun, saat ia melihat Fang Han lebih dekat, tubuhnya tiba-tiba gemetar. Kau sudah membentuk inti emas. Fang Han sedikit melepaskan auranya. Benar, dan bukan inti emas biasa. Inti emas dengan 90 kekuatan gaib. Duk, Pangeran Yu langsung berlutut. Begitu juga semua kultivator di sekitarnya. Tekanan itu, bukan hanya pada tubuh, tapi juga pada jiwa. 90 kekuatan gaib. Sejak zaman kuno, berapa orang yang bisa mencapai itu? Pangeran Yu tertawa keras. Di bawah alam panjang umur, kau adalah nomor 1. Namun, tiba-tiba, seorang penjaga berlari masuk. Lapor, Pangeran keempat, Pangeran Yi datang. Fang Han mengangkat alis. Ia langsung keluar bersama Pangeran Yu. Di luar,
beberapa orang sudah menunggu. Pangeran Yi, pangeran ke-13, dan beberapa pria berpakaian hitam. Sekilas, mereka tampak biasa, namun, tatapan mereka, dingin, angkuh, seolah semua makhluk hanyalah budak. Saat Fang Han melihat mereka, pohon dunia di dalam tubuhnya bergetar hebat. Matanya menyipit. Ini, bangsa Dewa Protos. Dan, bukan yang biasa, mereka adalah Protos tingkat tinggi. Raja Dewa, mereka sebenarnya anggota Protos. Apa yang mereka lakukan di sini? Apakah Protos ingin menyusup ke Kekaisaran Suan Besar? Hati Fang Han langsung bergolak. Ia sangat memahami, di antara Protos, Dewa setara dengan kultivator tingkat langit manusia. Raja Dewa setara dengan ahli di atas inti emas. Kaisar Dewa setara dengan raksasa alam panjang umur. Di permukaan, para pria berpakaian hitam itu tampak seperti kultivator biasa. Namun, dengan pohon dunia di dalam dirinya, Fang Han bisa merasakan kebenarannya. Mereka semua adalah Raja Dewa. Bahkan, dua di antara mereka, auranya sangat dalam. Tatapan mereka membawa keputusasaan mutlak. Tak terukur, Protos. Fang Han mencibir dalam hati. Kalian ternyata berani muncul di sini. Namun di luar, ia tetap tenang. Pangeran Yu tidak menyadari apapun. Ia tersenyum. Kakak keempat, angin apa yang membawamu kemari hari ini? Pangeran Yi tersenyum tipis. Kau hendak memberi hadiah pada Linglong Xianzun. Aku tentu ikut. Ia melirik Fang Han. Murid yang kau rekrut ini cukup menarik. Bisa merebut artefak dari Hua Tiandu. Seorang pria berpakaian hitam melangkah maju. Tatapannya dingin, menusuk. Kau, yang disebut sarjana takdir. Nada suaranya penuh penghinaan. Fang Han mengibaskan kipasnya dengan santai. Dan kau siapa? Tuan Dacia, dari Gunung Kaisar Si. Fang Han tersenyum tipis. Belum pernah dengar. Tuan Dacia menatapnya lama. Kau cukup arogan. Nama, sarjana takdir, terlalu besar. Mungkin suatu hari akan direbut orang lain. Fang Han tertawa kecil. Selama hidupku, hanya aku yang mengambil nyawa orang. Belum pernah ada yang berhasil mengambil nyawaku. Udara langsung menjadi tegang. Satu lagi pria berpakaian hitam melangkah maju. Namaku Tuan Dahe. Kita akan bertemu banyak bahaya di laut nanti. Fang Han hanya tersenyum. Namun di dalam hati, ia waspada penuh. 7 Raja Dewa, satu kelompok lengkap, dan semuanya membidiknya. Pohon dunia di dalam tubuhnya bergetar hebat. Seolah ingin langsung menelan mereka. Namun Fang Han menahannya. Belum saatnya, ia mengibaskan kipas. Kalau semua sudah siap, kita berangkat. Semua orang langsung terbang ke langit. Menuju laut luas. Di atas samudra, gelombang bergulung tanpa akhir. Langit biru, awan putih. Namun, bahaya tersembunyi di mana-mana. Tiba-tiba, Tuan Dacia berbicara dingin. Kultivasimu tersembunyi dengan baik. Apakah kau berada di tingkat inti emas? Atau lebih tinggi? Fang Han tersenyum samar. Menurutmu, Tuan Dacia tertawa kecil. Namun matanya tetap dingin. Tiba-tiba, ia menunjuk ke depan. Bahaya. Semua orang terkejut. Di kejauhan, langit berubah gelap. Laut menjadi suram. Suara jeritan iblis menggema. Pasukan iblis. Tak terhitung jumlahnya. Setiap 10.000 iblis. Dipimpin oleh satu raja iblis. Dan semuanya terhubung dalam satu formasi besar. Fang Han menyipitkan mata. Formasi iblis. Jumlahnya tak terhitung. Menutupi langit. Tuan Dacia berkata dingin. Ini formasi besar iblis. Kita berpencar. Bertemu lagi nanti. Dalam sekejap, semua orang berpencar. Namun, Fang Han langsung waspada. Tidak benar. Benar saja. Dalam sekejap, pasukan iblis menutup seluruh ruang. Seorang raja iblis maju ke depan. Mengangkat tombak besar. Aura mengerikan. Namun, Fang Han tidak takut. Ia mengangkat tangan. Menunjuk. Petir pemurni pasir bintang. Bom. Cahaya bintang meledak. Namun, energi itu langsung ditelan oleh formasi iblis. Seperti dugaanku, Fang Han menyipitkan mata. Formasi besar. Pada saat itu, di atas langit, Tuan Dacia, Tuan Dahe, dan yang lainnya berdiri dengan tenang. Melihat ke bawah, seperti melihat mangsa, Tuan Dacia tersenyum dingin. Menurutmu, formasi ini cukup untuk membunuhnya?